Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Nah sahabat, lama saya tidak berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua karena kesibukan ya sahabat semua. Dan kebetulan kali ini saya berada di lokasi kebun kapulaga sahabat saya, dan saya tertarik untuk mewawancarainya karena saya tahu waktu itu mulai dari sejak penanamannya begitu semangatnya beliau, dan sekarang sudah panen kedua kali belum saya wawancara nih. Oke, apa sih trik dan tipsnya, atau apa sih yang menjadi penyemangat beliau untuk semangat membudidayakan kapulaga? Oke, kita sekalian perkenalan dan sekalian kita tanya-tanya di sesi wawancara ini. Kebun kapulaganya sahabat ya, dan ini saungnya memang masih berbatasan dengan lokasi-lokasi petani lainnya, dan termasuk ini saya juga ya di situ. Nah, ini terlihat kapulaganya sudah rimbun, sementara ini 2 tahun ke belakang nih baru nanam, saya tahu lah, cuman tidak saya sempat liput. Tapi untuk sebelahannya tuh yang Bang Din itu sudah saya liput nih, sebelahnya ada di videonya di bawah ya, bisa dicari. Nah kita langsung saja temuin beliau. Sepertinya beliau sedang lakukan perawatan sekaligus pemanenan ya, merawat dan memanen yang tua-tua gitu. Jadi bukan panen raya ya, tapi panen dalam arti perawatan. Nah ini udah rimbun banget, kita masuk ke dalam rumpun nih, udah kayak rumah ya, kayak gua. Dan ini nih juga banyak lalapan, disebutnya poh-pohan sekeliling saung nih. Mantep. Oke, view-nya bagus banget di saungnya, dan ini lengkap banget. Ada lalap poh-pohan nih, yang doyan poh-pohan main saja ke sini. Oke, daripada kita lama-lama, kita langsung lanjut temuin. Nah, cuman kita ngolong, lihat sahabat. Nih, sebelum kita tanya-tanya, lihat dulu kapulaganya luar biasa. Dan total populasi yang saya tahu ini ada 5.000 pohon sahabat ya. Tuh lihat, tuh ini dia beliau nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Damang sehat? Alhamdulillah. Nah ini beliau yang punya lahannya di sini nih. Oke sahabat nih, beliau pemilik lahannya. Jadi sebelum kita tanya-tanya, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu ya langsung dengan beliau. Jadi biar sahabat, ada sahabat-sahabat subscriber saya yang nonton video kali ini bisa tanya-tanya langsung dengan beliau, tulis di komentar ya bila ada yang perlu ditanyakan. Nanti kita sampaikan. Halo semuanya, saya Jabot, petani kapulaga sebagai pemula lah. Pemula, tapi alhamdulillah lihat perkembangan kapulaganya dalam 2 tahun jalan sudah begini hasilnya. Berarti ini tinggal di desa Gunung Manik ya? Desa Gunung Manik ya. Masih berarti petani kapulaga sudah lama, baru pemula juga? Pemula, yang baru pemula. Kang Jabot Andong, sebenarnya Jabot Andong nih, beliau itu memang dikatakan tadi saya tahu menanamnya itu ya memang pemula, cuman ya dengan saya juga duluan saya, tapi dia udah nyalip saya nih. Bisa dilihat tadi cuplikan videonya, gambaran kapulaganya, nanti kita lihat juga view-nya seperti apa. Untuk kali ini kita fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang perlu ya, terutama bagi saya lah, perlu diketahui. Syukur alhamdulillah buat sahabat-sahabat semua. Jadi ini ada tips dan triknya untuk penyemangat beliau, dan kita tanya langsung apa sih yang membuat beliau semangat sampai berhasil seperti ini. Kang, ini apa sih yang membuat keberhasilan dalam budidaya kapulaga ini? Sementara kan pemula nih, kalau saya lihat kapulaganya begitu lebat dan memang sehat-sehat. Oh begitu semangatnya. Sementara waktu itu saya tahu nih pada menanamnya tuh bibit satu kurang lebih 5.000 pohon sih sahabat ya. Ini tinggi ke atas, cuman ya kita yang deket-deket saja. Coba bisa sedikit berbagi Kang. Ya yang bikin saya semangat ya
karena ada lahan kosong gitu di punya saya sendiri lah istilahnya gitu. Dimanfaatin lahan kosong daripada istilahnya jadi hutan belantara gitu. Kan tiap tahun harus dibayar pajak. Kalau kita dibiarin jadi hutan gak ada penghasilan ya percuma gitu, sia-sia kita punya tanah gitu. Makanya saya berpikir gimana caranya untuk supaya tanah ini bermanfaat lah, ada hasilnya gitu, menghasilkan gitu. Akhirnya kepikiran untuk tanam kapulaga juga. Setelah lihat teman-teman yang berhasil di kapulaga, jadi saya tertarik lah gitu, pengen supaya saya juga bisa berhasil lah gitu dalam petani kapulaga gitu, walaupun ya pemula gitu. Siap memang benar. Oh berarti satu karena memang biar ada penghasilan dari lahan, boleh dikatakan lahan mati, lahan tidur ya. Jadi kan tetap harus bayar pajak juga ya, karena ini hak tanah milik ya. Kewajiban kita ya, bagus, berarti cinta negara juga nih. Nah itu tadi tips penyemangat dia itu memang satu ada penghasilan daripada lahan tidur, karena ini kan dipajakin, ada pajaknya lah karena lahan pribadi, lahan hak milik. Jadi harus ada penghasilan. Sementara selain daripada penyemangat itu, melihat rekan-rekan yang seperti Abah Ucup juga tuh pernah saya share ya di video-video sebelumnya, pada sukses dalam bidang kapulaga. Memang kapulaga ya boleh dibilang tanaman yang populasinya cepat gitu, asalkan perawatan. Nah ini kuncinya, perawatan, karena tidak semua petani kapulaga berhasil. Bukan berarti tidak tumbuh ya, berhasil seperti ya boleh dibilang lebat seperti ini punya beliau seperti ini nih. Nah Kang, bisa lebat seperti ini, tips dan triknya seperti apa nih? Karena saya lihat pohonnya sehat, buahnya juga lebat. Apakah ada pupuk khusus, apa memang teknikal banyak di penyiangan atau gimana Kang? Ya terutama ya kita lihat kondisi tanahnya dulu. Tanah ini emang tanah di sini emang tanah yang sangat subur lah istilahnya gitu. Terus untuk pemeliharanya biar seperti ini gitu ya, kita harus rajin nyanginya gitu. Jangan sampai dikerubutin sama rumput atau gulma gitu. Jadi jangan berebutan dengan gulma ya. Oh berarti kuncinya perawatan dalam hal penyiangan. Kalau untuk pupuk itu sendiri gimana Kang? Saya nggak pernah pakai pupuk karena kondisi tanahnya bagus, jadi sia-sialah pakai pupuk lah, mendingan secara alami dulu gitu. Kecuali nanti kalau tanahnya udah agak tandus atau gimana, atau membutuhkan suatu pupuk ya mungkin bisa dipupuk gitu. Untuk sementara saya sekarang ini nggak pakai pupuk sama sekali. Oh berarti mengandalkan pupuk humus ya, humus dari alam ya. Dari alam ya. Berarti selagi itu mencukupi, untuk sementara tidak melakukan pupuk tapi dikondisikan perawatan ya Kang. Perawatan. Oh, betul. Ternyata memang di sini lahannya, kalau beliau melihat lahan, kalau memang sekiranya lahan masih subur, ngapain dipupuk? Karena buang-buang duit juga, sahabat. Benar juga. Nah, selain itu memang walaupun tidak dipupuk lahan di sini karena sudah tersedia, ini topsoilnya, kalau saya pahami topsoilnya itu ya mengandung asam humat, karena lapisan-lapisan lapukan humus yang udah menaun, namanya sudah lahan tidak digarap, ketika digarap sudah menyimpan pupuk. Jadi unsur haranya itu cukup. Untuk kapulaga memang tidak terlalu aus pupuk ya kalau untuk di lahan-lahan pegunungan seperti ini gitu, asal perawatan tidak berebutan dengan gulma saya rasa cukup. Bukan begitu Kang? Ya benar. Oke Kang, atur nuhun nih informasinya ya. Tapi sebelum kita closing, mungkin ada pesan buat generasi-generasi petani-petani ya pemula seperti saya ini Kang. Coba Kang. Ya untuk pesan-pesannya untuk para petani istilahnya itu, kita jangan malas-malasan lah gitu istilahnya. Terus kita walaupun sedikit sehari sepetak istilahnya gitu, kita kerja, kita piara itu kebun gitu, biar ada hasilnya gitu. Soalnya kita kebun capek-capek dari awal gitu, kalau nggak dipiara ya percuma, hasilnya ya nggak memadai lah gitu. Siap, setuju. Berarti fokus Kang ya? Oke, fokus ya. Oke sahabat, itu tadi sangat bermanfaat info dan sangat menyemangati lah untuk para pemula petani kapulaga khususnya dimanapun berada. Bukan berarti mengajari, menggurui, tetapi kita berbagi sharing untuk kita ambil manfaatnya. Oke, semoga bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.